Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like dan share videonya juga. Kalian juga bisa komen di video ini jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Warta. Tentu saja komen dengan bahasa yang sopan ya. Baiklah anak-anak pintar, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat bunyi dari sila ketiga Pancasila? Coba kalian sebutkan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Apakah kalian tahu apa lambang dari sila ketiga tersebut? Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Mengapa ya pohon beringin dipilih sebagai lambang dari sila ketiga Pancasila? Untuk menjawabnya, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Pohon beringin menggambarkan negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi semua rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Sulur dan akar tersebut menggambarkan keberagaman yang menyatu dalam wadah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai keberagaman. Dari mulai keragaman ras, budaya, hingga agama. Keberagaman yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Dalam hal ini, gotong royong adalah salah satu bentuk perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan Indonesia bisa diwujudkan melalui sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, rela berkorban. Kedua, cinta tanah air. Ketiga, mencintai produk lokal. Yang keempat, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Dan yang kelima, ikut menjaga keamanan lingkungan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih spesifik, makna sila ketiga Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua,
mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan 3 contoh sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, masih ingatkah kalian dengan prinsip-prinsip gambar bentuk? Apa saja ya? Salah satu prinsip gambar bentuk adalah perspektif. Perspektif adalah cara menggambar objek menurut pandangan mata. Benda yang jauh tampak kecil dan benda yang dekat tampak lebih besar. Sehingga dalam menggambar bentuk pun benda yang jauh digambarkan kecil dan benda yang dekat digambarkan lebih besar. Berikut ini adalah contoh gambar perspektif. Jalan digambarkan semakin jauh semakin kecil dan akhirnya menghilang. Begitupun dengan gedung-gedung yang ada di sampingnya. Semakin jauh semakin kecil juga. Sama halnya dengan gambar yang kedua. Gedung yang letaknya di tengah digambarkan paling besar karena letaknya paling dekat dengan posisi yang melihatnya. Sudut pandang manusia saat melihat dibedakan menjadi sudut pandang tinggi, normal, dan rendah. Pada sudut pandang tinggi, objek dilihat dari atas, sehingga gambar yang dibuat bagian atas lebih besar dibandingkan dengan bagian bawah. Lalu, pada sudut pandang normal, objek dilihat dari arah depan sejajar mata. Objek yang paling dekat dengan orang yang melihat ukurannya paling besar, lalu semakin jauh semakin kecil. Sedangkan pada sudut pandang rendah, objek dilihat dari bawah, sehingga objek gambar dilukis lebih besar di bagian bawahnya. Membuat gambar bentuk dengan perspektif juga menerapkan ketiga arah sudut pandang tersebut. Ada gambar yang dilukis dari sudut pandang tinggi, sudut pandang normal, dan ada juga yang dilukis dengan sudut pandang rendah. Tugas yang harus kalian kerjakan pada bagian ini adalah buatlah sebuah gambar dengan menerapkan prinsip perspektif. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta kembali mengingatkan kalian bahwa gotong royong adalah identitas bangsa Indonesia. Kembangkan selalu sikap tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.